Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Teacher Jaja. Halo anak-anak kelas 7 SMP Lazwadi Kamila. Hari ini kita akan belajar tentang toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Islam mengatur tentang bagaimana kita untuk bersuci. Bersuci dalam hal ibadah. Ingin lebih tahu, ikutin terus di channel Teacher Jaja. Pengertian toharoh atau bersuci dari bahasa Arab anak-anak ya, yang artinya adalah bersih atau kebersihan atau bersuci. Ya, yang secara istilah adalah bagaimana kita membersihkan diri, baik itu bersih pakaian, tempat, benda-benda lain dari najis atau hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Nah, kegiatan tentang toharoh bersuci ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana bersuci dapat dilakukan dengan cara berwudu, bertayamum, istinja, mandi ya, dan sebagainya. Ikutin terus di slide selanjutnya. Najis dalam Islam itu bukan suatu dosa, tetapi suatu hal yang perlu disucikan atau dibersihkan. Dulu syariat Yahudi itu berbeda, sudah mengenal tentang najis ya. Kalau di syariat Yahudi itu, ketika kita terkena najis, kita mengharuskan memotong anggota badan yang terkena najis ya. Kemudian ketika terkena pakaian, baju itu pakaiannya harus disobek. Dan najis ada suatu dosa, itu syariat Yahudi. Tapi dalam syariat Islam, terkena najis bukanlah suatu dosa, tetapi ketika kita beribadah kepada Allah disyaratkan harus bersuci dari najis ya. Karena apa? Najis dihilangkan, itu adalah suatu ibadah. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis ringan atau mukhaffafah ya. Mengapa ringan? Karena cara membersihkannya pun itu sangat ringan ya. Cukup dengan cara dipercikan air ya. Meski masih ada najis, itu artinya itu sudah dianggap suci ya. Contohnya adalah ketika kita mengasuh bayi ya, anak masih kecil itu, seperti kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Ini adalah contoh najis ringan ya. Nah, cara mensucikannya adalah memercikan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena. Ini khusus untuk najis mukhaffaf yang ringan adalah kencingnya bayi laki-laki yang berumur atau yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan makanan kecuali ASI. Tapi kalau udah makan ASI ya, mungkin ada minuman atau susu yang lain biasanya ya, susu sambung itu udah beda lagi ya. Jadi kategori najis ringan adalah bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan makanan kecuali air susu ibu. Caranya adalah cukup dipercikan aja, diguyur aja. Itu udah suci. Yang kedua adalah najis mughaladhah atau najis yang berat ya. Cara mensucikannya itu tidak cukup dengan menghilangkan warnanya, rasanya dan aromanya, tetapi harus dibasuh dengan 7 air, yang salah satunya adalah dengan pasir tanah ya, yang kasar ya. Contohnya adalah ketika kita terjilat babi, bersentuhan dengan anjing gitu ya, anjing babi itu kita bersentuhan, itu kita harus dibasuh 7 kali, salah satunya adalah dengan diusapkannya tanah atau pasir ya. Tergolong berat ya, contohnya tadi sudah saya sampaikan ya,
bersumber dari binatang anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya membasuh sebanyak 7 kali, yang salah satu diantaranya adalah menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Itu sudah suci. Gitu nak ya, paham? Najis yang ketiga adalah najis pertengahan atau mutawasito, yaitu batasannya adalah selain najis ringan, mukhafafa dan berat mughalladhah itu termasuk adalah najis mutawasito. Contohnya adalah ketika kita kena darah, kena nanah, kena muntah, atau keluar benda dari kemaluan depan dan belakang. Bagi berupa padat, ya contohnya kotoran kita, tinja itu. Kemudian yang cair, contohnya adalah air kencing, ya, dan darah, nanah. Kemudian yang berupa gas adalah kentut, ya. Atau kita terkena bangkai, ya, itu kita ada megang bangkai itu bangkai binatang, ya, yang disembelihkan, kan biasanya ada itu, ada bangkainya, kemudian terkena kotorannya, kan ada itu, kemudian terkena darahnya, ya. Itu cara mensucikannya adalah dengan cara apa? Diguyur, ya, sampai bersih, ya, sampai tidak berbau. Boleh dengan apa itu? Dengan deterjen, ya, sabun atau apa itu, ya, boleh. Kemudian warnanya beda, ya, ketika kulit itu sudah terkena darah sampai darahnya hilang, ya toh. Kemudian ada yang terkena apa namanya, yang lain lagi banyak, ya. Seperti kita kentut itu kan, ya, itu juga harus dengan wudhu, ya. Nah, untuk najis mutawasit itu dibagi dua. Yang pertama adalah najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini ada tetapi tidak wujud, tidak kelihatan oleh mata kita, ya. Contohnya tadi gas atau apa namanya, air kentut, ya, kentut itu contohnya, ya. Jadi itu dengan wudhu, ya. Kemudian yang ainiyah yaitu najis yang kelihatan tampak oleh mata, ya. Nah, ada rasanya, ya, ada warnanya, ya, ada baunya. Contohnya ada kotoran kita, kotoran binatang, ya, ini kan kelihatan wujudnya. Nah, caranya adalah cukup dengan disiram, ya, sampai bersih, sampai hilang tadi itu zatnya, ya. Memang sudah tidak ada contohnya kotorannya, ada kotoran binatang, ya. Di sini sudah tidak ada kotorannya. Yang kedua, warnanya beda, sudah sesuai dengan aslinya kulitnya. Kemudian yang ketiga adalah baunya, dicium gini sudah tidak berbau najis itu. Cukup mudah. Dan setelah tahu ini, anak-anak dipraktekkan, ya. Jangan sampai ketika kita mau ibadah terkena di antara 3 najis ini, baik yang mukhafafah yang ringan, baik yang mughalladhah yang berat, atau yang pertengahan mutawasito. Sudah tahu, sekarang waktu untuk mempraktekkan supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.